Nayra katana ga mata desisan na wadding ang kacet di tau masola na ini nasabari. Wajib hukumnya. Yang tidak wajib itu membuat orang senang sama kita, itu tidak wajib. Maka dia wajib itu na jaji. Tania beban agama itu. Maka dia na soku tema agama kana puji mana kita itu bukan beban syariat. Sedangkan Nabi ta engkau mau cecele tu makukuh. Tetapi ada menjadi kewajiban dena wading kacet di toma sola na nasabari. Nasaba engka biasa na seremoni li yaumin azim, hari yang berat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tato manang imatu urufatawe. Diadili nanti. Ditimba manang. Waktu tak sama-sama bawa ditimba tu matu ya. Maka dia agak katana. Iga tapat tujui. More timbang apa kor ditimbang matu sebenarnya Allah Taala. Iga tapat tujui. Apatah lagi kalau sudah sampai satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sadaqa rabbi 'indama qala وصدق رب عندما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الآية إلى آخرها. ثم أصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم القيامة. وصدق رسوله الكريم عندما قال والله ثم والله إني أحبكم جميعا أشد محبة من أبويكم وأشد محبة min anfusikum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang sama-sama kita hormati, yang selalu kita doakan orang tua kami, para pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus oleh Malabina, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Tanete Riatang Barat Majarang adik kota ya Ustaz. Kadang saya lupa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan seluruh tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan istimewa pengurus panitia acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairul jaza. Saya ucapkan terima kasih Mega sudi mengundang kami jauh-jauh dari Lanca untuk menghadiri acara untuk membawakan hikmah Maulid. Jamaah yang berbahagia, di kesempatan ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini a'zamun nikmah, nikmat yang besar sekali.
Nasabah angkaki jaji mencaji umat Nabi Muhammad, bukan kita mau cita-citakan itu. Tenelota. Tetapi nasabah nafile ki pun Allah Ta'ala mencaji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sana ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku bakal masuk surga. Lalu Famaluta Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud setiap umat Nabi masuk surga adalah terbagi 3 bagian. Pertama kali umat Nabi nanti akan masuk surga tanpa hisab. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari kalangan dulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan sedikit di kalangan kita. Nasabah mawaruk lalannah untuk masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, umat Nabi akan masuk surga birahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Nasabah kama sayna fung Allah ta'ala. Fasawfa yadkhuluna al-jannata birahmatillah. Ay fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mendapat hisab yang ringan. Engkau mau todo sana nak tamak di surga. Bahkan mereka mau todo sana. Tetapi masuk mito bak na dolok di fung Allah ta'ala nak pamate. Tetapi masuk medolok sempajanan apa mati. Tetapi bagus sekali hubungannya dengan manusia di akhir-akhir hidupnya. Maka dengan itu ia pun masuk surga, hisabnya diringankan oleh Allah. Disobuangi jana di Allah Ta'ala. Yukaffiru anhu sayiatihi. Mereka ini dimaafkan dosanya oleh Allah, disembunyikan kesalahannya oleh Allah. Wadzalika indallahi fauzan azima. Dan yang demikian itu di sisi Allah adalah kejayaan besar ketika dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga dan tidak ada kelompok keempat yang akan masuk surga adalah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nanti neraka khusus bagi orang-orang Islam. Degato kafir di dalam nasallam manang. Siapa di antara mereka? Pertama, lam naku minal musallin. Orang yang menyia-nyiakan sholat. Orang Islam, tapi melelema sempajang. Bahkan angka kita boleh. Tafsirina Andrigurutah. Ini kitab dipelajari di seluruh dunia. Saya banyak mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan agama di luar negeri. Itu kitab ini dipelajari. Itu tafsir Ibnu Katsir. Tafsirul Quranil Azim li Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan bahwa orang nanti masuk neraka dari kalangan umat Nabi pas sempajang. Tetapi nafuji pacapak-capak waktu sempajangnya. Maka nanti dia ada tempat khusus. Ada tempat khusus nanti. Dihukum karena selalu meringan-ringankan ini. Menganggap enteng, nanggak enteng ada sengi sempajang, mas sempajang matoi. Tetapi yuakhiruna sholati an awqatiha. Nafuji pacapak-capak waktu sempajangnya. Loro mas sempajak tete 2, tete 3. Tapi kok kode gagam apa korong? Ya. Dia fanya mah dega dia. Alay bin Fa ko dega. Saya yakin sekali itu. Berani ka pawin na sama uyakini dega tu apa koroknya. Mas sampaja lor tete telu dega. Mas sampaja ngasarai lopi cepat pelak kesoy. Matarema masih ha. Mas sampaja subuh tete 6. Biasa setengah itu. Maka ini nanti ini bukan kata saya. Ada tempat namanya Goya. Dasarnya Goya lembah khusus di neraka khusus untuk tempat capak-capak uti sempajang. Nanggak penting sempajang. Jadi bukan tarkus sholat mata Andre pasti hukuman. Meninggalkan sholat dengan sengaja oleh itu mata Andre pasal nak kenai, pasal berlapis kenai. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja pasal berlapis kenai. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja nasabak nanggak mete maka dia wajib, maka tidak ada lagi jalan dia masuk surga. Di neraka selama-lamanya. Nasabak kharijum anil millah.
dia telah keluar daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je kong kata reka na fahalala tahu de na sempajang betul maka de itu na wajib sempajangnya, maka dia telah keluar dari agama. Tetapi na reko na salai sempajangnya na saba makutu mete makumbalai, maka cek di sempajang na salai ya arwah lo na tahu na pertanggungjawabkan di neraka. Jika maka dewa makan cahaya, gak usah siswa di dia itu. Ada sahabat saya ini, teman saya ini. Akhirnya makan cahaya saya dia itu deh. Lalu makin joko-joko di pesantren. Maka walaupun seperti itu ternyata umat Islam akan masuk surga semua. Tetapi engkau mak seleng na pertanggungjawabkan dalam dosana. Maka ini umat Nabi Muhammad SAW mestinya kita memilih. Ya kodena dulu pilih rentise, dia sama merjing olana. Merjing olana. Maka ambil ranking 2 Pak magampang molana ya. Masuk sempajata, fasuisa ke nawaran parata, apa boleh ki haji ko nariki pakule pong Allah Taala, endre ki umroh, asidakka ki taru magallah bungata pada taruh tahu, terutama dua fajajiata, Indo anata, ambe anata, wijawijata anak mana itu, bali bola dan seluruh lapisan masyarakat. Ya lalu yang umum. Semua orang punya kesempatan. Aja lalu nani kelompok ketiga. Maka untuk itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ya mele urang pengaki sekitar 30 menit ke depan di mua letus tengah narua ceramai di lema atas ibu. Ya kode tahu levi itu mana ututu ni. Biasa maka tu macerana itu mana biasa mau. Kemakai ki itu mana ustaz itu mana oreki. Kemakai ki pasoro letus tengah rua saya kasih sampai 7:30. Bagaimana Bapak Ibu? 7:30? Masya Allah, hayakumullah. Terima kasih. Sinina tamalabina fa Allah Ta'ala jamaah iktifalul maulidi sallallahu alaihi wasallam. Engka ayat lalana kurangi pannasai alat birana Nabi sallallahu alaihi wasallam tungka hurupuna. Nah baca le malabina tadi ketua panitia wa innaka la ala khuluqin azim dalam Quran surah Al-Qalam wa innaka la ala khuluqin azim tungka hurufune pakiase pannasai alok dirannana aten ranganna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wow, mana semua suaraku Bu Pak Maruko tak nana di ase. Seandainya ada satu orang panitia di atas di kalau Froko mataroka kiana ata di ase na wading ya yang kata ya kita mentakuf di ase itu insyaallah ya anak-anakku nak dan anakku coba dengarkan dulu nak anak-anakku yang soleh. Anak-anakku yang soleh nak coba diperhatikan sedikit nak tahan sedikit setengah jam bisa di nak atas ya amakoni fele di nak amakoni fele di. Wow, ya wow 15 batuan nah. Huruf jadi huruf lana kurangnya 15 batuan nah. Dene manenna wow lana kurangnya terpulang pergi monro. Apakah di depan, apakah di tengah lalu kalifu na di dolo na itu katana. Atau engkau wow ritella wow ataf. Yang jelas 15 rupanna wow lana kurangnya wow jadi huruf lain mana batuan nah. Itu nah dia sembara wadi batuannya kurangnya. Mesti punya latar belakang pendidikan agama yang kuat baru bisa menjelaskan Al-Quran dengan baik. Kalau tidak manut saja dengan ulama. Artinya acu ini bawa di depan kita. Wow ditujuannya adalah wow isti'naf. Ada batuan untuk pemulai dasarnya kalimat. Wow pemulangnya senang. Liibtidak. Maka akatana wow ibtidak itu adalah litakid untuk pakiasa agak. Huruf wow untuk pakiasa ya akan pakiasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi Muhammad taugallo tongatongang begaga koromai werekadana Nabi Muhammad kedo-kedona tudat-tudanna leu-leuna bahkan mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar semua. Sininna kedo-kedona Nabi tamat jelok mana lo kuda salam akangi. Wow. Inna harfun ta'kid. Mata man pakiasa memangnya insan inna harfun ta'kid.
huruf taukid asanna. Pakyasa toy maka dia Muhammad tonga-tonga to gallo. Kung Allah Ta'ala jadi sinina huruf nar pakyasa mai. Kaf kafun khitabah. Wa innaka kafun khitabah. Agar saya kafun khitabah juga pakyasa toy. Fungsi kaf khitabah itu adalah untuk pakyasa toy litakid aidan. Maka masuk tawanya Nabi Muhammad to gallo wa innaka. Lamun takkid la ala harfun jar. Lamun takkid harfun jar juga fungsinya juga untuk menegaskan la ala matongan Muhammad to gallo tongan. Khuluqin azimin adalah dua kata sifat yang bertemu ditelak naat maknut. Maka termasuk toy pakyas itu senada senge akata maka iya Muhammad tonga-tongan itu gallo. Pengalah taruh maka dalam Quran tungke hurufu nafakyas mananya lebirana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Majepunna engkau Muhammad si tonga-tongan nak katonga kiri lalana sifat malabiye. Kenapa Allah seperti itu menjelaskan Nabi Muhammad? Agar kita menjadikannya tauladan. Uswatun hasanah. Nasabah yaro atau tonganna masyarakat kita ini atau tongan ta ini bergaul ki asoso pada tarufa tahu. Na yaro katana aga mata desisen na wadding angka cek di tahu masola na ini nasabari. Wajib hukumnya. Yang tidak wajib itu membuat orang senang sama kita itu tidak wajib. Maka dia wajib itu wena jaji. Tania beban agama itu. Maka dia fa nasoku tema agama kana puji mana kita we itu bukan beban syariat. Sedangkan Nabi ta engkau mau fat cecele tu makukuh. Tetapi adalah menjadi kewajiban dena wading kacet itu masalah dari nasabari. Nasabah engkau biasa nasarimun yaumin azim, hari yang berat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Atau mana yang matu urufatawe. Diadili nanti. Ditimbang manang. Waktu tak sama-sama bawa ditimba tu matu ya. Maka dia ada katana. Iya tempat tujui. More ki bang apa kor ditimbang matu semuanya Allah Taala. Iya tempat tujui. Apatah lagi kalau sudah sampai satu kalimat. Dengki, takabur, kibir, mengkecil-kecilkan orang lain, menganggap enteng orang lain, ditimbang mana matu sunnah Allah Ta'ala. Maka karena kita bergaul sehari-hari dengan manusia, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan istri, bergaul dengan anak, bergaul dengan tetangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, maka yana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam soku akhlakna supaya wadi mana na cueri tawe. Itulah maksud tujuan nafong Allah Ta'ala. Nah utusuk Nabi Muhammad supaya ia narmatu di alat metere, ia narmatu di alat timbang untuk bergaul sehari-hari dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia sosial. Bukan main rupa tahu sifat colok darah. Potensi buruk manusia itu bahaya. Sifat colok darah tahu Saking manusia ini kalau tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, ya kita orang matu di boleh rasanya sifat-sifat majai. Ada manusia itu kalau marah, mereka na TV. Angkat si bombe na gala tahu. Ibu, angkat si bombe na gala tahu. Saya tahu. Kau di kampungku madari 5 tahun tahu dia sewa ada. Gara-gara berbeda pemilihan. 5 tahun masa pusisan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi Nabi karena kita mau bicarakan Nabi kita. Nabi akaresonganna Nabi usahana Nabi bagaimana musuh jadi teman. Apa zaman-zaman Nabi Bu? Musuh jadi teman. Iya zaman-zaman Nabi Taruh. Silakan diperhatikan. Asal barakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata man yamutu kafiran, matilah yang
ditakdirkan oleh Allah mati kafir. Siapa di antaranya? Abu Jahal. Abu Jahal ini manusia jahat. Lona uno Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi asal barakannya Nabi tidak ada dendam Nabi. Maka dia Nabi kau defend nama tepu Abu Jahal anak nafa. Betul. Anak nari telah Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal mencaji anggota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Walid bin Mughirah termasuk tofong gawana Quraisy sesai Nabi halang-halangi Nabi tunai Nabi tosugina Quraisy dasarnya Walid bin Mughirah tokoh menggunakan hartanya untuk menghalangi perjuangan Nabi. Bayangkan. Lalu mengatakan Nabi, ya barangkali Walid bin Mughirah dia akan mati dengan kekafirannya, tapi saya tidak ada dendam. Karena saya berharap Walid bin Mughirah melahirkan anak yang akan membantu agama Allah. Betul, lahirlah Khalid bin Walid. Siaga negara. Napa tunduk Khalid bin Walid termasuk Yaman, termasuk Mesir, termasuk Iran. Khalid bin Walid mana? Termasuk Rum. Napa tunduk toh Khalid bin padahal ambekna angkat kata lompun Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Zaman-zamanna Nabi Muhammad musuh jadi teman. Tapi itu negara umat Nabi Muhammad aku ke zaman-zamannya. Keluarga jadi musuh. Si balik ke zaman-zamannya. Kung ka zaman-zaman di zaman nasi bombe tenas sabar ya sale zaman-zaman itu. Nak barakah itu. Ya barakah zaman-zaman itu. Kung ka zaman-zaman di falolo nasi bombe teh gana jaji. Si boko-bokori ki diga sewa ada mata tahu maka dipastikan pekerjaan itu pekerjaan tidak berkah. Di antara banyak pekerjaannya syaitan engkau di jamaah pokoknya setannya. Apa itu? Innama yuridu syaitan an yuki bainakumul adawata wal baghdha. Kerja utama syaitan itu, kerja utamanya adalah untuk memasukkan bibit-bibit permusuhan di hati kalian. Bibit-bibit kebencian, memasukkan dendam, dengki kepada kalian. Agar apa? Supaya kalian ini pecah menjadi manusia. Sifat colok-colok darah kimatu akhirnya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, dengki itu agak senang. Selevel pak. Dia mungkin pangoje lo dengki di Pak Kiai. Tidak mungkin karena sahabat dia tidak mungkin. Dia tona mungkin barada dengki kepada Pak Kapolres. Tidak mungkin. Dia selevel. Yang ada itu pangoje dengki padana. Contoh saja nih, jika ke pangoje tahu macam PK matu pak ada asal mustasi. Jangan akan ditanda. Padangkan apakah dia bisa dengki dengan kiai? Tidak mungkin. Dia masih sambung. Padangkan dengki sesama padangkan. Tapi ternyata padangkan kue. Polisi sesama polisi. Kiai sesama. Karena ini mau kiai akan tahu. Ustad sesama ustad. Itu penyakit dan itu kerja utama syaitan itu untuk menimbulkan permusuhan, keangkuhan, kesombongan. Saya tak makan yang garu-garu ya kita orang mompo yang keakuan sehingga kita pun dengki dengan orang, marah dengan orang, benci dengan orang sampai nak beniki geli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk bagaimana musuh bisa jadi teman, bukan sebaliknya keluarga jadi musuh. Saya ingin bertanya ini bu, tadi bu, lokat lo makutani bu sebagai kira-kira ibu-ibu ini tak berkesiara ki macair lana sulangnya. Dem, wadi makmadi rekeng. Rekeng ya bu. Baik. Kalau bapak-bapak kira-kira berkesaki macair lana seminggu. As-soto. Itu karena keakuan kita terlalu besar ya. Nah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk Pak Guru itu junaro yuzakihim, untuk pacinya tie. Untuk bagaimana kita bergaul dengan manusia ini supaya manusia aman. Agama Nabi Muhammad itu agama membahagiakan. Agama Nabi Muhammad itu agama yang menyenangkan. Tidaklah terjadi gesekan di sana kecuali agama tidak diamalkan di situ. Tidak diamalkan. Engkau kutu cipe sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul sehari-hari.
Nasabah agama Nabi ta agama masenang, agama Nabi ta agama matenang, agama Nabi ta itu agama bahagia, agama damai. Agama Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Nabi ta pak gurunga ki sifat. Nasabah sifat melo difake bergaul sehari-hari. Maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tahadau tahabbu. Tahadau tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling cinta. Nah salang kemasalah salang biasa maka cuaki di tawe tapi masih kekir dalam pola. Maka biasa maka cuaki di saliwa debo. Be ku anggota na traktir mana. Oh hamaya kacua. Sekali na matu di bola na ya seke. Maseke di andrinna. Maseke di Ivana, maseke di Manetunna, maseke di Matuanna, maseke di Binena. Sekali matu masuk di saliu bena liam mana baso ang kotana. Ini maka cokala lainnya sana lo di asal. Nggak begini sunnah Nabi SAW. Memberi hadiah itu diutamakan keluarga dulu. Maka sunnah Nabi SAW itu setiap meninggalkan rumah, sudah lama meninggalkan rumah, maka disunnahkan bawa hadiah pulang. Disunahkan membawa hadiah pulang. Yes, ya galina jalan kote jalan kote, pisang ngepe, pisang goreng, pisang hijau. Berapalah harganya itu sebenarnya? Setiap kita meninggalkan rumah lebih daripada 3 jam, 4 jam, apalagi seseki bujur apa apa niki, disunahkan bawa hadiah pulang. Untuk siapa? Untuk ayah, untuk ibu, untuk istri, untuk anak. Tapi kalau dia pelega kapak kuletan pereman ini, siapa yang diutamakan? Siapa yang diutamakan? Saya izin dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dia mega maka dia beriang, maka siapa yang diutamakan? Hadiah menghapus kebencian. Nih. Hadiah dapat menghapus kebenciannya. Kau cecek ibu, kau cecek bapak, tira bawan hadiah. Tira bawan hadiah. Ya ketelu mata tira hadiah, oh fajan itu. Hadiah menghapus kebencian. Hadiah menghapus permusuhan, kemarahan, dendam, iri. Artinya hadiah. Karena itu hadiah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadau tahabu. Saling memberi hadiah kalian agar saling mencintai. Selanjutnya Pak Guru Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling dengki. La tanajashu, jangan saling tipu menipu. Jangan saling merugikan di antara satu sama lain. Wala tabaghadu, jangan saling memarahi. Wala tadabaru, aja tersi bombe-bombe. Itu orang kalau megalade bencina tuh Bu Bapak. Orang hidupnya itu susah. Hidupnya tidak tenang itu kalau banyak sekali dia orang yang dia benci itu. Macamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bena halala di bombe umat selengi lebih daripada 3 hari." Saya ulangi. Bena halala umat selengi di bombe lebih daripada 3 hari didiamkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya kumacaiki jangan sampai nalewati 3 hari. Siapa tahu kepake rekereng Ibu. Pak ya Rasul dasarnya rufa tahu. Katau ma pakar merenung, katau ma pakai rekereng. Maka dia na liwa telung ngasoy. Ya kunaliwa yung telung ngasoy nagala ki matu timbangan sa mundin ng Allah. Yang benar di sidang, yang salah juga di sidang. Asal tunaliwa yung telung ngasoy nagala ki matu pakutana. Manangka, bombe pada rufa to si taung. Kalau dia sadang pengen atau mate, nagala ki matu timbangan. Jangan kasih tahu patang ngeso, nagala timbangan seso. Hei, mana ka? Naliwan kita mga sabu bombe to. Ito carana, macay lada ka. Aga me, mahapacay gaman ito kamase. Najaran nagaman Nabi Muhammad nagdikte macay na liwa talung ngeso. Kung narafi ni talung ngeso pa jadi macay agre salam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wasa mo ceceka. Uhuran ni naliwan ni talung ngeso. Paja nak macay. Makanya sahabat Nabi dulu itu tidak ada yang saling marah-marahan begitu lama, tidak ada.
Sahabat Nabi manusia biasa seperti kita. Ada gesekan di antara mereka. Tapi kufuran ini pura ada gesekan, cepat sekali mereka cair. Tidak ada dendam. Dia nak beni cair. Dia nak pada ini tahu dia cuma cair ki, nagala tahu. Nagala tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan la tadabaru, jangan kita saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Enaknya hidup itu membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada beberapa utusan negara adik kuasa yang selalu datang ke Madinah di zaman kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nasabayaro kehidupan bermasyarakat umat Islam ini cantik sekali. Cantik sekali. Maka datanglah utusan-utusan. Utusan dari Romawi, utusan dari Parsi, yaitu dari Iran sekarang. Itu negara besar dulu. Yang wilayah kekuasaannya itu meliputi banyak negara. Datang utusannya, mitai pasai, lo kini pasai. Pasana selenge riolo. Dinafara pasata makukui. Pasana selenge lo ketama di pasai, mitai kido-kido nama selenge mak balu. Mitai makido to baru ya. Tanya selenge. To baru ki, to baru ka. Kue di kampung kung to baru telung ngaso dedi mak balanca. Kalau ki mandre pilih ini bawa ke tegel tatamaki. Free of charge. Kedua, baju silakan ambil. Konaliwani telung ngaso sportif, umat Islam itu sportif. Tidak suka basa-basi. Tapi konaliwani telung ngaso ngeliki ali, teriali. Maka dia datang seperti itu, nak kutananyi wajuna cualitas salina wajuye. Maka dia mengatakan baju ini sama dengan baju yang sebelah. Yang kena wala pengali, yer toko dicuali, dia pegang ala pengali. Lo kena jolok dicuali. Pada itu bahan yang sama semua. Dia agak cipe-cipe nah pada. Lo kena jolok di toko cuali mengali, yang kena wala pengali. Maka orang datang ini ke pasar, lo kena syahada, asyhadu alla ilaha illallah. Utusan dari Parsi datang, mahwal Islam, agak dasarnya seleng. Maka dia baca ayat, dia baca hadis al-Islamu hakadha al-ayah al-Islamu al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi digagam apa karo? Ya. Maka temahwal Islam, maka sahabat mengatakan kunu mithlana. Ya kalau aku minta selengi tanah. Kalau aku minta orang berbahagia, lihat saya. Itu dulu. Kalau kamu lihat orang bahagia, lihat saya. Mau lihat perempuan bahagia, lihat istri saya. Mau lihat anak-anak bahagia, lihat anak-anak saya. Kira-kira berani ki maka dapat kalau ke tanah? Berani ki kira-kira maka dapat kalau? Enggak berani karena mabila ki boleh di agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dulu orang yakin dan memang prakteknya seperti itu sehingga singkat saja. Agak dasarnya seleng kunu mithlana acerina. Karena memang praktek pada zaman sahabat itu adalah praktek keagamaan yang cantik sekali. Bertamadun sifat masing-masing. Kehidupan Islam nampak cantik sehingga ige kami tertarik jatuh cinta. Ia maka kita ni gere carata dangkang la haula wala quwata illa billah. Si recu-recu atau si bote-bote. Lihat orang perdagangannya orang Islam saling menghancurkan di antara satu sama lain. Akhirnya mas sempajan ni selengnya tapi dia tak selengnya di akhlaknya. Kok dileles sempajangnya lo tamak di surga jalan macet. Saya ulangi. Ya kok dileles sempajangnya lo tamak di surga kami nama tandre lalu macet ya. Antri ki namo to fajero ta tiwi lepak ki mogo ki di tengah lalangi. Kenapa? Megalada mo lalangi ro. Lalu sedekah, oh na coki tema sedekah. Lalu haji, engkau tahu main haji tu engkau tahu. Lalu umroh apalagi? Macet lalangi koro. Tapi engkau lalang jalan tol, nama motor mogok terpakai, dorok kita tu nak fajar. Jalan apa itu? Jalan akhlak, malampu, magateng, dia lo rugikan kepada anda harus tahu. Lalang yero, kosong lalang yero, makuran mulai. Benengi mah beca ki dorok kita tu nak fajar.
melampu di keluargana, melampu di baliwalana, melampu menjalankan kehidupan sehari-hari. Tidak mau ada orang rugi gara-gara dia. Oh, dia kan marjing olah. Maka untuk itulah peringatan Maulid ini sebagai kesimpulannya Bapak Ibu. Peringatan Maulid ini tiap tahun ingin ditarik kembali. Mabela wegangi umat seleng, mabela wegangi. Lisuki Medina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabela wegangi. Sekarang nilai-nilai Islam luntur sedikit demi sedikit. Saya pernah berbicara dengan pendeta Pak Kawa. Saya berangkat ke selatan, agak sana pantai selatan. Dulu umat Islam di sana 85%. Karena jarang difikirkan, maka tempat itu sekarang tinggal 15% umat Islam. 85% terkutukkan menjadi non-Islam. Jadi saya datang cerita-cerita ngopi sama pendeta. Agak naseng target sebenarnya ini kami tidak perlu umat Islam itu masuk ke gereja, tidak perlu. Tetapi kalau umat Islam itu sudah meninggalkan masjid dan yang kedua sudah tidak mengenal lagi kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu tandanya umat Islam sudah sangat lemah sekali. Ya karena umat salah dengan sistem Nabi Muhammad SAW bahaya, rawan sekali, rawan sekali. Anak muda tidak mengenal Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? YouTuber, TikToker yang dijadikan bahkan mau model gemuk ada kasantriku usulok macukur mbak. Maka lakukan macukur lisui, mak bentuk agar cukur dari apa kau malu apa kau? Maka agar mbak nasa Mbappe, kada aseng. Oh, dia cari-cari ada Mbappe. Oh ternyata bah, utannya maka ada sana sepak golo maka Allah. Ganan dia cukur lainnya buat dia maka cukur apa kalau cukur sana. Itu kira model cukur silol papa ada tu silol tak pernah tikam mana ada tikam ni. Karena anak kita tidak mengenal perempuan-perempuan kita bu, perempuan-perempuan kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Tak mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka itu peringatan Maulid ini untuk menarik kembali itu. Ya. Menarik. Maka cerita Maulid itu cerita tentang Nabi Muhammad, bukan cerita yang lain. Bukan cerita yang lain. Cerita tentang Maulid, cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, bukan cerita yang lain. Aku peringatan Maulid, tapi kalau ada di rampe, ya. Sembara dicerita biasa di mimbarnya. Itu tidak mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali terlalu jauh kita. Sehingga kita akan insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan mati cak beri-beri Nabi sallallahu alaihi wasallam dupai maning mati dasar mundina fung Allah taala insyaallah. Dan kita pun berharap semua peserta majelis ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, keselamatan dunia akhirat dan keluarga tak semua insyaallah selamat mana lino selama akhirat. Demikianlah sedikit nasihat daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus besar masjid ini, terutama panitia peringatan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih telah mendengarkan nasihat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.